Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini melalui via Zoom meeting. Tak lupa pula, salawat serta salam kita tujukan kepada Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti sekarang ini. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Wawan Andi Saputra, Zohar Kolbi, Risma Febrianti, Windy Indriani, Nustianti, Novianti Husnul Khotimah, dan saya sendiri Nur Arika Ahmad selaku moderator dan sekaligus presentator pertama pada hari ini. Baiklah, untuk lebih mengefisienkan waktu, langsung saja. Materi pertama itu definisi biaya overhead pabrik dan unsur-unsurnya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, definisi biaya overhead pabrik ini yaitu biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, yang dimana biaya overhead pabrik ini juga dikenal sebagai biaya produksi tidak langsung. Mengapa? Karena sifat dari biaya overhead pabrik ini sendiri itu mencakup berbagai elemen yang dimana itu biayanya tidak bisa dibebankan langsung kepada produk ataupun unit tertentu. Contohnya itu pengawas mesin kerja, sewa, pajak, listrik, dan lain-lain yang digunakan untuk fasilitas produksi. Nah, selanjutnya yaitu unsur-unsur biaya overhead pabrik. Nah, yang pertama itu biaya bahan baku tidak langsung. Nah, untuk biaya bahan baku tidak langsung ini merupakan biaya yang timbul bukan semata-mata karena satu hal yang dibiayai. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu, bahwa biaya bahan baku tidak langsung ini dikategorikan sebagai biaya overhead pabrik. Misalnya tadi yang sudah saya sebutkan adalah sewa, pajak, dan listrik. Nah, selanjutnya yaitu biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, biaya tenaga kerja tidak langsung ini merupakan biaya yang dapat dihubungkan dengan operasi atau proses tertentu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan produk-produk tertentu yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, untuk biaya bahan baku produksi tidak langsung ini mencakup semua biaya tenaga kerja yang secara tidak langsung itu berhubungan dengan proses produksi, yang meliputi misalnya biaya departemen pembeli, departemen produksi seperti kayak mandor, dan juga tenaga pekerja lainnya seperti pegawai pabrik, kantor, dan pegawai gudang. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh presentator kedua kami, yaitu Zauhar Kolbi. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih atas moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Dan di sini saya akan memaparkan materi definisi tarif biaya overhead pabrik dan penentuan tarif. Dan di sini ada definisi dari tarif biaya overhead pabrik. Nah, definisinya itu sejumlah biaya yang perlu dikeluarkan atau dibayarkan terkait pengeluaran biaya-biaya yang dapat digolongkan sebagai biaya pembantu produksi. Nah, dari di luar bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, penentuan tarif biaya overhead pabrik ini sangat penting untuk penentuan basis alokasi biaya overhead agar kedepannya dapat menghasilkan biaya yang bernilai bagi manajemen. Berikut adalah rumus dari tarif biaya overhead pabrik, yaitu biaya overhead pabrik taksiran dibagi dengan kegiatan taksiran. Nah, sebelum kita masuk ke basis alokasi, kita perlu mengetahui dulu hal-hal penting untuk mengetahui basis alokasi apa yang bagus untuk digunakan oleh perusahaan. Yang pertama itu adanya keterkaitan langsung antara basis alokasi yang dipilih eh, dengan biaya overhead yang dibebankan. Yang kedua itu paling mudah untuk dihitung dan diterapkan. Dan selanjutnya itu menentukan biaya tambahan yang paling sedikit. Nah, eh, tentu sini saya akan membawakan basis alokasi jumlah unit produksi. Nah, pengertiannya itu penentuan biaya overhead dengan mengalokasikan biaya overhead berdasarkan jumlah unit produksi. Nah, biasa basis ini hanya digunakan oleh perusahaan yang hanya memproduksi satu jenis produk saja, seperti
pabrik gula, pabrik semen. Nah, berikut adalah rumus dari basis alokasi jumlah unit produksi, yaitu biaya overhead pabrik taksiran dibagi dengan jumlah unit produksi taksiran. Berikut studi kasus dari basis alokasi per unit. PT Rumayana memiliki anggaran biaya overhead pabrik sebesar 100 juta dengan jumlah produksi perkiraan sebanyak 200.000 unit. Di sini kita langsung saja biaya overhead pabrik taksiran dibagi dengan jumlah unit produksi. Kita langsung bagi saja 100 juta dibagi dengan 200.000. Hasilnya 500. Jadi biaya overhead yang dibebankan pada jumlah unit produksi ini sebesar Rp500. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Zohar Kolbi. Selanjutnya, materi penentuan tarif biaya overhead pabrik akan dibawakan oleh Windy Indriani. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Jadi di sini saya akan memaparkan materi terkait penentuan tarif biaya overhead, basis alokasi biaya bahan baku langsung, dan basis alokasi biaya tenaga kerja langsung. Nah, baik langsung saja. Yang pertama yaitu basis alokasi biaya bahan baku langsung. Nah, basis ini digunakan untuk menentukan biaya overhead yang dialokasikan berdasarkan biaya bahan baku langsung. Adapun rumus yang digunakan untuk menentukan presentasi tarifnya yaitu biaya overhead pabrik taksiran dibagi dengan biaya bahan baku langsung taksiran kemudian dikali dengan 100%. Nah, baik langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan terkait studi kasus untuk alokasi biaya overhead bahan baku langsung. Nah, adapun jadi di sini studi kasusnya yaitu PT Rumayana membebankan BOP berdasarkan biaya bahan baku langsung yang dikeluarkan yaitu BOP pabrik taksiran sebesar 250 juta, kemudian biaya bahan baku langsung taksiran sebesar 100 juta. Kemudian perusahaan telah menyelesaikan pesanan nomor 25 untuk pelanggan. Adapun data tentang bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung yang untuk pekerjaan nomor 25 yaitu pertama biaya bahan baku langsung sebesar 2 juta, kemudian biaya tenaga kerja langsung sebesar 1 juta. Nah, berdasarkan informasi di atas, kita diminta untuk menentukan persentase tarif biaya overhead pabrik per biaya bahan baku langsung dan yang kedua yaitu untuk menentukan biaya overhead pabrik yang akan dibebankan atas pekerjaan nomor 22 berdasarkan basis alokasi biaya overhead pabrik berdasarkan bahan baku langsung. Nah, baik, jadi yang pertama yaitu untuk menentukan tarif persentase tarif biaya biaya overhead berdasarkan bahan baku langsung yaitu pertama-tama kita biaya overhead pabrik taksiran dibagi dengan biaya bahan baku langsung taksiran, kemudian dikali dengan 100%. Nah, di sini jadi biaya overhead pabrik taksirannya itu sebesar 250 juta, kemudian dibagi dengan biaya bahan baku langsung taksiran sebesar 100 juta, kemudian dikali dengan 100%. Nah, menghasilkan 250 juta. Jadi, persentase tarif BOP untuk bahan baku langsungnya yaitu sebesar 250 juta. Kemudian untuk menentukan biaya yang dibebankan pada pekerjaan nomor 25 yaitu dengan mengalihkan eh, biaya bahan baku yang digunakan di pekerjaan nomor 25 dengan persentase tarifnya. Jadi biaya yang digunakan untuk pekerjaan nomor 25 itu sebesar 2 juta yang kemudian dikalikan dengan 250% yang menghasilkan 5 juta. Jadi biaya overhead yang dibebankan untuk eh, pekerjaan nomor 25 yaitu sebesar 5 juta. Nah, selanjutnya yaitu penentuan tarif biaya berdasarkan basis alokasi biaya tenaga kerja langsung. Nah, basis ini yaitu penentuan biaya overhead berdasarkan biaya tenaga kerja langsung yang digunakan. Nah, untuk penggunaan basis ini perlu diperhatikan karena jika perusahaan tersebut lebih banyak menggunakan
mesin, maka eh, basis alokasi ini tidak direkomendasikan. Adapun rumus yang digunakan untuk menentukan persentasenya yaitu biaya overhead pabrik taksiran dibagi dengan biaya tenaga kerja langsung taksiran kemudian dikali dengan 100%. Nah, di sini langsung saja kita akan mengerjakan studi kasusnya. Jadi, studi kasusnya itu sama dengan yang sebelumnya yaitu terkait PT Rumayana. Namun di sini yang akan digunakan yaitu biaya tenaga kerja langsungnya. Nah, jadi pertama-tama kita akan menentukan presentasi tarifnya yaitu dengan membagi biaya overhead pabrik taksiran dengan biaya tenaga kerja langsung taksiran yang kemudian dikalikan dengan 100%. Nah, jadi di soalnya ini sebelumnya kita diasumsikan bahwa biaya bahan baku di sini diasumsikan sebagai biaya tenaga kerja langsung taksiran. Jadi sama seperti soal sebelumnya, 250 juta dibagi dengan 100%, 100 juta dikali dengan 100%, hasilnya 250%. Di sini akan ditentukan biaya yang dibebankan untuk pekerjaan nomor 25, jadi 1 juta biaya tenaga kerja langsungnya itu yang sebesar 1 juta dikali dengan 250%, hasilnya 1.500.000. Maaf, pada PPT terdapat sedikit kesalahan, jadi di sini harusnya 1.500.000 ya teman-teman. Jadi biaya overhead yang dibebankan untuk pekerjaan nomor 25 berdasarkan basis alokasi tenaga kerja langsung yaitu sebesar 1.500.000. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Windy Indriani. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh presentator keempat kita, yaitu Noviati Husnul Khotimah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan eh, materi selanjutnya, yaitu jumlah jam tenaga kerja langsung, yaitu biaya yang dialokasikan berdasarkan jumlah jam kerja tenaga, di mana basis ini dapat digunakan apabila ditemukan adanya hubungan langsung antara biaya overhead pabrik dan biaya tenaga kerja langsung, dan ditemukan adanya banyak perbedaan tarif upah di antara para pekerja dalam pekerjaan-pekerjaan atau produk-produk yang dihasilkan, maka penggunaan basis ini dapat dipertimbangkan, di mana untuk menentukan biaya overhead pabrik berdasarkan jumlah jam tenaga kerja langsung, yaitu rumusnya biaya overhead pabrik taksiran dibagi jumlah jam tenaga kerja langsung taksiran, di mana studi kasus jam tenaga kerjanya yaitu PT Rumayana membebankan biaya overhead pabrik berdasarkan tenaga kerja langsung. Untuk tahun 2018, biaya overhead diperkirakan sebesar 250 juta, sementara jumlah jam tenaga kerja langsung diperkirakan sebesar 500 jam. Diminta tentukan tarif biaya overhead pabrik berdasarkan jam tenaga kerja, di mana untuk rumusnya sendiri, biaya overhead pabrik taksiran di soalnya diketahui sebesar 250 juta. Nah, dibagi dengan jumlah jam tenaga kerja langsung taksiran sebesar 500 jam. Jadi 250 juta dibagi 500 jam, yaitu sebesar 500.000. Jadi tarif biaya overhead pabrik berdasarkan jam tenaga kerja itu sebesar 500.000 per jam tenaga kerja langsung. Materi selanjutnya yaitu jumlah jam mesin, yaitu biaya yang dialokasikan berdasarkan jumlah jam penggunaan mesin, di mana dalam penggunaan basis ini perusahaan membutuhkan tambahan biaya atau jam dalam untuk menghitung jumlah jam mesin menurut pekerjaan ataupun produk. Untuk menentukan biaya overhead pabrik berdasarkan jumlah biaya jam penggunaan mesin sendiri itu menggunakan rumus yaitu biaya overhead pabrik dibagi jumlah jam mesin taksiran. Di mana untuk studi kasus jumlah jam mesin yaitu PT Rumayana membebankan biaya overhead pabrik berdasarkan tenaga kerja langsung. Untuk tahun
2018, biaya overhead diperkirakan sebesar 250 juta, sementara jumlah jam tenaga kerja langsung diperkirakan sebesar 500 jam. Diminta tentukan biaya overhead pabrik jika diasumsikan jumlah jam mesinnya 1000 jam. Jadi, untuk rumusnya biaya overhead pabrik taksirannya diketahui di soal sebesar 250 juta, jumlah dibagi dengan jumlah jam mesin taksirannya itu sebesar 1000 jam. Jadi 250 juta dibagi 1000 sebesar 250 juta. Jadi, biaya overhead pabrik jika diasumsikan jumlah jam mesinnya 1000 jam itu sebesar 250.000 per jam mesin. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya akan dipresentasikan oleh presentator kelima kita yaitu Mustianti. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Adapun yang kita tahu bahwa BOP sesungguhnya ialah biaya real yang dikeluarkan untuk mendukung operasional produksi. Namun, tidak dapat dihubungkan langsung dengan pembuatan produk. Nah, biaya ini perlu dicatat dengan akurat agar memperhitungkan biaya produksi mencerminkan pengeluaran yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu, BOP sesungguhnya disebut dengan biaya real. Nah, seperti yang dapat kita lihat pada PPT yang telah ditampilkan, biaya overhead pabrik yang sesungguhnya itu dicatat setiap hari dalam jurnal umum dan kemudian dipindahkan secara periodik ke buku besar serta kronologis ke buku besar pembantu. Nah, adapun komponen dari biaya overhead pabrik yang sesungguhnya itu diantaranya ada biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya bahan baku tidak langsung, biaya utilitas pabrik, biaya perawatan dan pemeliharaan, biaya penyusutan aset, tetap, asuransi dan pajak properti pabrik, juga biaya administrasi pabrik. Slide selanjutnya. Nah, di sini saya telah menyiapkan satu studi kasus yang membahas tentang BOP sesungguhnya. Adapun soalnya itu PT ABC memproduksi peralatan elektronik dan menggunakan metode alokasi overhead berdasarkan jam kerja mesin. Pada awal periode, perusahaan memperkirakan bahwa total beban overhead pabrik atau BOP yang akan terjadi adalah sebesar 500 juta rupiah dengan total 25.000 jam kerja mesin yang diharapkan digunakan selama periode tersebut. Nah, selama periode tersebut, perusahaan mencatat bahwa jumlah jam kerja mesin yang sesungguhnya digunakan adalah sebesar 28.000 jam. Setelah dilakukan penghitungan dan pengecekan pada akhir periode, ternyata BOP sesungguhnya yang terjadi adalah sebagai berikut, di mana ada biaya tenaga kerja tidak langsung sebesar 120 juta rupiah, biaya baku tidak langsung sebesar 30 juta, biaya utilitas seperti listrik, air, gas, dan lain-lain itu sebesar 100 juta, biaya perawatan dan pemeliharaan mesin sebesar 60 juta, penyusutan mesin dan peralatan sebesar 110 juta, asuransi pabrik sebesar 20 juta, biaya administrasi pabrik sebesar 80 juta. Nah, di sini adapun pertanyaannya itu kita disuruh untuk menghitung biaya overhead pabrik sesungguhnya yang terjadi dalam periode tersebut. Slide selanjutnya. Nah, adapun cara menghitung tarif atau total BOP sesungguhnya itu dengan menjumlahkan seluruh komponen yang sudah saya telah bacakan sebelumnya tadi. Nah, jadi di sini kita akan jumlahkan 120 ditambah 30 ditambah 100 ditambah 60 ditambah 110 ditambah 20 dan ditambah 80 juta. Nah, di sini menghasilkan 520 juta rupiah. Jadi, total BOP sesungguhnya selama periode tersebut adalah 520 juta rupiah. Nah, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh presentator ke-6 kita, yaitu Wawan Andi Saputra. Kepadanya dipersilahkan. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh moderator. Di sini saya akan membawakan materi tentang pembebanan biaya overhead pabrik dengan menggunakan tarif overhead pabrik.
Nah, di sini ada biaya overhead pabrik yang dibebankan. Yang pertama, perhitungan tarif biaya overhead pabriknya, di mana perhitungan tarif ini berdasarkan dari alokasi biaya sebelumnya, yang kemudian tarif ini akan menjadi pembebanan biaya overhead untuk produk yang dihasilkan pada saat tersebut. Di mana biaya overhead pabrik yang dibebankan ini dapat kita dapatkan melalui penjumlahan jam melalui pengkalian jumlah jam mesin sesungguhnya dikalikan dengan tarif biaya overhead pabrik per jamnya. Nah, kemudian teman-teman di sini saya akan memberikan sebuah studi kasus untuk teman-teman lebih paham dengan materi yang saya bawakan ini. Nah, yang kedua di sini ada analisis varian, di mana analisis varian ini merupakan perbandingan antara biaya overhead pabrik yang sesungguhnya dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan, di mana analisis varian ini dapat kita lakukan setiap akhir bulan atau setiap akhir tahun ketika pencatatan dari kedua beban ini sudah dicatatkan. Nah, teman-teman, eh, pada saat pencatatan, biaya overhead yang sesungguhnya ini berada di sisi debit, sedangkan biaya overhead yang dibebankan berada pada sisi debit. Nah, hasil dari analisis kedua beban ini dapat dikatakan sebagai biaya overhead pabrik yang lebih ataupun kurang yang dibebankan, di mana hasil dari analisis ini dapat dianalisis kembali melalui dua analisis varian, di mana ada varian anggaran dengan varian kapasitas, di mana analisis varian anggaran dan varian kapasitas ini akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya yang merupakan materinya. Nah, di sini teman-teman, saya punya studi kasus tentang biaya overhead yang dibebankan, di mana soalnya yaitu PT ABC memproduksi peralatan elektronik dan menggunakan metode alokasi overhead berdasarkan jam kerja mesin. Pada awal periode, perusahaan memperkirakan bahwa total beban overhead pabrik atau BOP yang akan terjadi adalah sebesar 500 juta rupiah. Dengan total 25 ribu jam kerja mesin yang diharapkan digunakan selama periode tersebut. Pada akhir periode, diketahui bahwa jumlah jam kerja mesin yang sesungguhnya digunakan adalah 28.000 jam. BOP sesungguhnya yang terjadi selama periode tersebut adalah 520.000 rupiah. 520 juta ribu rupiah. Diminta, yang pertama itu untuk menghitung BOP-nya, yang kedua selisih antara BOP yang dibebankan dengan BOP yang sesungguhnya, dan yang ketiga eh, membuat jurnal penyesuaian atas perbedaan tersebut. Nah, untuk soal nomor 3 ini akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya karena termasuk ke dalam materinya. Nah, teman-teman, di sini ada langkah-langkah penyelesaian studi kasus tadi. Yang pertama, menghitung biaya overhead yang ditetapkan, di mana biaya overhead yang ditetapkan di sini dihitung dengan membagi estimasi total BOP dengan estimasi total jam kerja mesin yang diharapkan, di mana tarif overhead sama dengan estimasi total BOP dibagi dengan estimasi total jam kerja mesin. Tarif overheadnya sama dengan 500 juta ribu rupiah dibagikan dengan 25 ribu jam sama dengan 20 ribu rupiah per jam kerja mesin. Sehingga biaya overhead, tarif overheadnya yang ditetapkan itu 20 ribu rupiah per jam kerja mesin. Nah, yang kedua di sini menghitung biaya overhead yang dibebankannya. Nah, kan tadi kita sudah mendapatkan nih tarif biaya overheadnya. Nah, di sini kita bisa mencari biaya overhead yang dibebankannya dengan eh, mengkalikan langsung tarif overhead yang tadi dengan jam kerja mesin yang sesungguhnya. Nah, rumusnya di sini BOP yang dibebankan sama dengan tarif overhead dikali jam kerja mesin yang sesungguhnya. BOP yang dibebankan sama dengan 20.000 dikali 28.000 jam. Oh, sebelumnya mohon maaf, di sini PPT-nya mungkin kesalahan. Di sini bukan 28.000, tapi 28.000 jam. Nah, jadi saya ulang, BOP yang dibebankan di sini sama dengan 20.000 rupiah dikali 28.000 jam, sama dengan 560 juta ribu rupiah. Jadi, biaya overhead yang dibebankan pada PT ABC tadi sebanyak 560.000 rupiah. 560 juta ribu rupiah. Baik teman-teman, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas pemaparan materinya, Wan Andi Saputra. Selanjutnya, untuk materi analisis selisih dan perlakuan akuntansi atas biaya overhead pabrik yang lebih atau kurang dibebankan akan dipresentasikan oleh Saudari Risma Febrianti. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis selisih, eh, biaya dan perlakuan akuntansi atas biaya overhead pabrik yang lebih atau dikurang atau kurang dibebankan. Selanjutnya, nah pertama-tama itu saya akan menjelaskan tentang analisis selisih biaya overhead pabrik. Jadi, analisis ini tuh membandingkan antara biaya overhead aktual dengan biaya yang telah dianggarkan. Jika terjadi selisih laba, artinya biaya overhead yang dibebankan lebih besar dari yang sesungguhnya. Dan hal ini menguntungkan suatu perusahaan. Sebaliknya, jika terjadi selisih rugi, maka perusahaan telah membebankan biaya overheadnya itu yang lebih kecil, yang sesungguhnya yang berdampak bisa merugikan suatu perusahaan. Nah, selisih ini itu biasanya muncul karena perbedaan antara kapasitas produksi yang dianggarkan dengan kapasitas produksi yang sesungguhnya. Nah, jika selisihnya itu menguntungkan, pengendalian biaya overhead itu harus dipertahankan ataupun ditingkatkan. Namun, jika selisihnya itu tidak menguntungkan, maka manajemen itu harus segera mencari penyebabnya dan mengambil tindakan perbaikan. Terus selanjutnya itu di sini saya akan menjelaskan tentang perlakuan akuntansi atas biaya overhead yang lebih atau kurang dibebankan. Nah, biaya overhead pabrik sendiri itu merupakan selisih antara biaya overhead yang sesungguhnya dan biaya yang dihitung berdasarkan tarif yang ditetapkan. Nah, varian ini muncul karena adanya perbedaan antara estimasi dan aktualisasi biaya. Nah, untuk analisis efisiensinya, varian ini itu dibagi menjadi varian anggaran dan varian kapasitas. Nah, biasanya di dalam laporan keuangan itu perlakuan akuntansi terhadap varian itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu jika varian tidak signifikan. Nah, itu dia langsung dibebankan sebagai biaya periode dan ditutup ke beban pokok penjualan atau ikhtisar laba rugi. Nah, yang kedua itu jika variannya itu signifikan. Nah, dialokasikan secara proporsional ke persediaan akhir dan beban pokok penjualan, sehingga mencerminkan biaya overhead yang lebih akurat. Nah, pendekatan yang kedua ini itu memastikan akurasi laporan keuangan serta pengendalian biaya overhead yang baik. Terus slide selanjutnya itu, nah di sini tuh saya akan menjelaskan studi kasus yang sebelumnya sudah diselesaikan 2 nomor oleh Wawan Andi Saputra. Di sini saya akan menghitung jurnal penyesuaiannya. Nah, untuk menghitung selisih overhead setelah menghitung BOP yang dibebankan, itu kita membandingkan terlebih dahulu itu dengan BOP sesungguhnya. Nah, untuk melihat selisihnya itu, yang dimana rumusnya itu BOP dibebankan dikurang dengan BOP sesungguhnya, ya, BOP sesungguhnya. Nah, selisih overhead itu akan didapat dengan 560 juta. Jadi BOP yang dibebankan itu sebesar 560 juta, terus dikurangkan dengan BOP sesungguhnya. Nah, BOP sesungguhnya yang tadi itu adalah 520 juta. Nah, dapat menghasilkan 40 juta. Karena itu selisih dari 560 juta dikurang 520 juta. Nah, karena BOP dibebankan lebih besar daripada BOP sesungguhnya, maka ini disebut dengan overapplied overhead, yang dimana itu sebesar 40 juta. Nah, di sini kita dapat menganalisis bahwa tadi itu terjadi kelebihan pembebanan BOP karena BOP yang dibebankan itu sebesar 560 juta, yang dimana itu lebih besar daripada BOP sesungguhnya, yaitu 520 juta, dengan selisih sebesar 40 juta. Nah, ini menunjukkan bahwa overhead yang dibebankan kepada produk itu lebih besar dibandingkan dengan overhead yang sesungguhnya yang terjadi selama periode produksi. Jadi itu tadi menghitung selisih overhead. Nah, selanjutnya itu kita mencari jurnal penyesuaian atas perbedaan tersebut.
di mana jurnal penyesuaiannya itu untuk menyesuaikan selisihnya itu kita perlu mengurangi BOP yang dibebankan dan mengoreksi harga pokok penjualan. Nah, di mana BOP yang dibebankan itu 40 juta dan HPP juga 40 juta. Nah, jadi jurnal penyesuaiannya itu BOP dibebankan pada harga pokok penjualan. Nah, dari sini tuh kita bisa analisis dengan jurnal ini itu BOP yang dibebankan dikurangi sebesar yang dibebankan dikurangi sebesar 40 juta dan HBP juga dikurangi dengan sebesar 40 juta. Ini mencerminkan bahwa perusahaan mengoreksi overhead yang terlalu dibebankan. Nah, maka dari itu kesimpulan yang didapatkan itu pertama BOP yang dibebankan itu sebesar 560 juta, BOP sesungguhnya itu 520 juta, selisihnya itu 40 juta, dan jurnal penyesuaian dilakukan untuk mengurangi jumlah overhead yang telah dibebankan secara berlebihan dengan mendebitkan BOP dan mengkreditkan HPP sebesar 40 juta. Atau dengan kata lain itu kesimpulannya kelebihan pembebanan BOP-nya itu sebesar 40 juta. Itu terjadi karena BOP yang dibebankan berdasarkan tarif estimasi lebih tinggi daripada BOP sesungguhnya. Nah, di dalam akuntansi itu kelebihan pembebanan BOP harus diperbaiki dengan penyesuaian terhadap harga pokok penjualan atau HPP. Nah, untuk mencerminkan biaya yang sebenarnya. Nah, penyesuaian ini itu berdampak pada pengurangan HPP dan peningkatan laba bersih perusahaan. Nah, dapat disimpulkan bahwa intinya itu perusahaannya itu mengalami peningkatan laba bersih setelah dilakukan penyesuaian atas kelebihan pembebanan BOP tersebut. Itu tadi penjelasan saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, itulah tadi presentasi materi dari kelompok 2. Selanjutnya, jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nah, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi pada hari ini, yaitu biaya overhead pabrik dapat dikategorikan sebagai biaya tetap, variabel, atau semi-variabel. Nah, biaya overhead pabrik tetap per unit produk akan berubah secara terbalik dengan volume produksi. Artinya, semakin banyak produk yang diproduksi, maka semakin rendah biaya tetap per unitnya. Nah, sebaliknya, biaya overhead pabrik variabel berubah secara langsung sebanding dengan perubahan volume produksi. Nah, perubahan dalam volume produksi dapat menyebabkan fluktuasi yang signifikan dalam biaya produksi per unit karena perbedaan pola perilaku biaya overhead. Oleh karena itu, diperlukan beberapa metode untuk menstabilkan biaya overhead pabrik yang dibebankan pada setiap unit produksi. Memahami jenis biaya, memilih alokasi yang tepat, dan melakukan pengawasan dan evaluasi rutin adalah syarat manajemen yang efektif. Nah, mungkin itu saja presentasi pada hari ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.